Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilma lana illa ma 'allamtana. Alhamdulillah, dengan izin ilahi kita bertemu di minggu ke-10 kuliah AE 3100, yaitu kuliah Keterangan Mekanik. Pada minggu ke-10 ini saya akan melanjutkan kuliah. Kita akan membahas tentang nilai eigen, di mana nilai eigen ini adalah konsep matematik. Kemudian dia memiliki arti fisik untuk masalah getaran, yaitu dia merupakan frekuensi pribadi. Frekuensi pribadi atau frekuensi natural. Ini adalah sifat inherent yang dimiliki oleh sistem getaran, ya, di mana sistem getaran ini sistem yang memiliki elastisitas, ya. Dalam hal ini sering digambarkan sebagai pegas, kemudian juga punya inersial, ya, di mana sering digambarkan sebagai massa. Baik, kita lanjut. Jadi ini perjalanan panjang kita sudah sampai di bagian E, ya, yaitu tentang getaran derajat kebebasan jamak atau multi degree of freedom, di mana massa tergumpalnya lebih dari satu, ya, jadi minimal dua massa tergumpal atau dua massa diskrit itu minimal 2, maka akan dikategorikan dalam multi degree of freedom, ya. Yang selama ini kita belajar tentang single degree of freedom, maka di bahasan bagian E ini kita akan berbicara tentang multi degree of freedom atau derajat kebebasan jamak. Nah, di minggu ke-9 kita sudah membahas tentang model 2 derajat kebebasan, ya. Jadi di situ kita pelajari untuk kasus undamped, ya, tanpa redaman. Nah, di kuliah saat ini kita akan membicarakan tentang nilai eigen dan frekuensi pribadi. Kemudian nanti akan dilanjutkan analisis modal. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini masih di minggu 10.1, ya, di minggu ke-10 untuk bagian yang pertama. Baik, kita akan bahas 5.2. Ini adalah tentang nilai eigen, ya, yang punya arti fisik ke frekuensi alami atau frekuensi pribadi atau frekuensi natural, ya. Kenapa ini menjadi bahasan yang penting di getaran? Ini ada hubungannya dengan pelajaran aljabar linier dan pelajaran persamaan diferensial yang pernah Anda pelajari, ya. Anda waktu belajar aljabar linier itu ada istilah bebas linier, ya. Jadi dalam persamaan aljabar linier itu vektornya itu bisa bebas linier atau tidak bebas linier, gitu ya. Nah, begitu juga pada saat pembahasan tentang sistem persamaan diferensial, ya. Jadi persamaan diferensial yang jumlahnya beberapa, itu ada suatu kasus di mana eigenvektornya itu tidak bebas linier. Jadi dia adalah saling bergantung, ya. Jadi vektor yang satu dengan vektor yang lain itu bergantung linier, ya. Jadi tidak bebas linier. Nah, di persoalan getaran ini Anda juga akan mengalami matrik yang eigenvektornya maupun eigen value-nya itu tidak mempermudah perhitungan kita, gitu deh. Jadi ada kasus, ya,
di mana nanti eigenvektornya itu persoalannya menjadi tidak sederhana, ya, tidak sulit. Misalkan diperoleh eigenvektor yang bukan bilangan real, gitu. Jadi itu akan mempersulit perhitungannya. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, sebelum ke situ, pada saat kita membahas single degree of freedom, di situ hanya ada massa, kemudian ada kekakuan. Itu mudah untuk bagian massanya itu M-nya kita hilangkan, ya, dibagi dengan M saja. Sehingga nanti X double dot-nya itu M-nya adalah 1 karena sudah dinormalisir. Kemudian K-nya menjadi K dibagi M. Nah, itu kan mudah, Dek, karena dia skalar, ya, bukan suatu matriks. Nah, kalau itu suatu matriks, saya ingin matriks massanya itu juga ternormalisir, ya, artinya nilainya 1. Nah, persoalannya gimana ya untuk membuat biar matriks M-nya itu 1? Anda mungkin akan mengusulkan, Pak, dikalikan dengan M pangkat min 1 saja, ya, dikalikan dengan inverse-nya. Sehingga M min 1, ya, M pangkat min 1 dikalikan dengan M itu akan diperoleh identitas I. Betul, Dik, ya. M-nya akan menjadi identitas. Tetapi matriks K-nya itu, ya, matriks K-nya yang semula sudah simetris dikalikan dengan M pangkat minus 1 itu akan menjadi matriks yang tidak simetris, ya. Jadi matriks K-nya itu kalau simetris itu sangat menguntungkan, ya. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau Anda perhatikan waktu kita menurunkan persamaan gerak untuk multi degree of freedom, ya, untuk 2 degree of freedom, itu biasanya diperoleh matriks M dan matriks K yang simetris, ya. Simetris itu maksudnya kalau ditranspos nilainya akan tetap, ya. Jadi simetris itu kalau ditranspos dia nilainya akan sama, ya. Jadi matriksnya dengan transposnya itu nilainya sama. Itu adalah matriks yang simetris. Nah, biasanya model matematik dari multi degree of freedom itu matriks M-nya, ya, matriks massanya, dan matriks K-nya, matriks kekakuannya itu kondisinya simetris seperti itu. Nah, pada saat Anda kalikan dengan M-1, ya, yang semula simetris tadi akan menjadi matriks K-nya itu menjadi tidak simetris. Nah, itu membuat perhitungannya nanti tidak nyaman, tidak mudah, ya. Nah, untuk itu tujuannya adalah bagaimana saya bisa matriks massanya itu menjadi identitas, ya, yaitu I. Kemudian matriks K-nya itu masih simetris. Nah, itu tujuannya seperti itu, ya. Karena nanti akan mempermudah kita waktu memanipulasi matriksnya itu, ya, pada saat kita mencari solusinya itu sangat dipermudah, ya. Jadi seperti itu tujuannya kenapa bab ini ada, ya. Jadi ini, ya, fenomena getaran dapat diperlakukan sebagai masalah eigenvalue matrix, ya. Karena biasanya matriks M-nya dan matriks kekakuannya itu berupa matriks simetris, ya. Jadi kondisi yang biasanya kita peroleh pada saat kita memodelkan multi degree of freedom itu matriks kekakuan dan matriks M-nya adalah simetris. Nah, kemudian saya pengen matriks M-nya ini menjadi matriks identitas. Nah, itu diapakan? Nah, ini prosesnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini matriks massa M ini biasanya merupakan matriks simetris dan definite positif, ya. Definite positif itu kalau skalar mudah, ya, pokoknya kalau dia lebih besar dari 0 maka dia adalah positif, gitu, definite positif. Tapi untuk matriks tidak semudah itu, deh, ya. Jadi ada matriks tertentu, ya, matriks tertentu walaupun elemennya itu ada yang nilainya negatif tapi dia bisa positif. Nah, gitu. Jadi untuk menentukan
matriks M itu dia definite positif atau enggak, ya, selalu berharga positif atau enggak, itu caranya dengan ini. Caranya adalah jadi nanti pembandingnya ada skalar ya, bilangan 0 di sini. Nah, bilangan skalar itu ya, itu diperoleh dari ini, dari X transpose dikalikan dengan massa ya, matriks massanya tadi, kemudian dikalikan dengan X, itu nanti hasilnya lebih besar dari 0 ya. Kalau Anda lihat X transpose ini vektor, kemudian X juga vektor ya. Misalkan Anda punya vektor 1 sama 2. Maka X transpose-nya adalah 1 2 ya, 1 2. Kemudian dikalikan matriks M ya, matriks M di sini 2 kali 2 gitu. Kemudian dikalikan dengan X ya. Oke, saya pindah jadi jangan di sini. Ini ganggu ya. Jadi saya tulis di sini. Jadi Anda punya misalkan vektor X ya, vektor sembarang. Jadi X ini sembarang. Ya. Jadi bilangan skalar X ini adalah ini vektor sembarang non zero ya, jadi tidak nol. Kalau nol kan semuanya dikalikan 0 akan menjadi 0. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi untuk X sembarang ya, misalkan X vektornya itu adalah 1 2. Itu 1 2. Sehingga X transpose itu adalah 1 2 gitu kan ya. Kemudian dikalikan dengan matriks 2 kali 2, misalkan 1 2 3 4. Nah, kemudian dikalikan dengan X-nya. X-nya adalah 1 2. Nah, 1 2. Nah, ini Dik ya. Jadi untuk matriks sembarang X ini ya, asal tidak 0 ya, tidak 0, itu boleh negatif di sini. Nah, definite positif itu kalau perkalian ini, matriks ini ya, ini berupa skalar ya. Anda lihat ini ya. 1 kali 1 tambah 2 kali 3, 7 ya, 7. Kemudian jadi di sini dipilih 7. Kemudian yang sini 2 ditambah 8 ya, 10. Nah, kemudian 7 10 dikalikan 1,2, nah, nanti diperoleh hanya satu skalar aja. Nah, kalau skalarnya itu nanti lebih besar dari 0, maka matriksnya itu disebut positif, definite positif ya. Nah, itu jadi untuk treatment matriks ada ilmunya sendiri Dek ya, ilmunya sendiri untuk menentukan matriks massanya itu dia definite positif atau enggak, seperti ini ya, dengan dicek dikalikan dengan X transpose di depannya, kemudian dikalikan X ya di belakangnya ya, di mana X ini adalah vektor sembarang, maka nanti akan diperoleh lebih besar dari 0 ya. Nanti Anda bisa cek deh ya. Ini misalkan ada nilai negatif di sini gitu ya. Walaupun ada nilai negatifnya, memungkinkan nanti diperoleh definite positif ya. Jadi elemen matriksnya M itu ada negatifnya ya, salah satu elemennya ada negatifnya. Itu belum tentu dia negatif matriksnya itu ya, tapi bisa jadi positif ya. Jadi untuk ngecek negatif atau positifnya ya. Jadi selalu berharga positif atau enggak, ngeceknya pakai perumusan seperti ini. Oke, saya balik lagi di awal tadi ya, di awal. Oke, ini saya hapus saja. Oke, saya balik ke sini ya. Jadi matriks massa M merupakan matriks simetrik dan definite positif. Maka dapat diuraikan dalam dua suku berikut. Nah, kenapa kita menempuh jalan ini? Ya? Karena ini nanti ya. Jadi matriks L di sini, di mana matriks L ini diperoleh dari matriks M ya. Jadi matriks massanya itu bisa kita dekomposisi ya, bisa kita urai menjadi suatu matriks ke segitiga bawah ya. Matriks segitiga bawah itu artinya gini. Jadi ada matriks, kemudian segitiga bawah itu yang atas ini 0, kemudian yang di bawah ini baru ada nilainya. Ya. Itu namanya matriks segitiga bawah. Artinya ini ada segitiga ya, separuh ini ada segitiga, dan nilainya adalah yang bawah.
yang di atas ini nilainya 0. Itu disebut matriks segitiga bawah. Nah, jadi M ini ya, jadi matriks massa ini bisa didekomposisi ya, bisa diuraikan menjadi suatu matriks L sama matriks L transpose ya, jadi L kemudian di L transpose. Kalau itu dikalikan ya, L sama L transpose itu akan menghasilkan matriks M. Nah, matriks L ini unik dan menarik dan menguntungkan ya. Jadi pada saat nanti kita menggunakan matriks L itu ya, matriks segitiga bawah yang diperoleh dengan dekomposisi Cholesky ini ya, dengan dekomposisi Cholesky ini, maka matriks L ini menarik karena kita bisa membuat matriks M itu kalau dikalikan dengan sesuatu di situ ya, yang nanti berakarnya dari matriks L ini akan diperoleh identitas. Kemudian untuk K-nya itu dikalikan dengan matriks yang ada hubungannya dengan L ini juga akan diperoleh matriks simetris. Ya. Jadi matriks massanya bisa menjadi identitas, kemudian matriks kekakuannya itu tetap simetris. Nah itu kan menarik. Ya. Jadi pinternya orang matematik ya membantu kita untuk masalah getaran ini, yaitu dia menemukan ya, orang matematik itu menemukan cara bagaimana kita bisa menormalisir matriks M ya menjadi nilai 1. Kemudian nilai K-nya itu dia tetap simetris ya, karena itu akan menguntungkan ya. Menguntungkannya kayak apa nanti akan kita bahas ya. Jadi dengan matriks K-nya itu simetris, itu keuntungannya apa nanti akan kita bahas. Oke, saya harap Anda paham ya kenapa penting dekomposisi Cholesky ini ya. Ini diberikannya oleh orang matematik ya. Jadi M ini adalah matriks massa ya dan simetris. Kemudian L ini akan berupa matriks segitiga bawah. Kemudian L pangkat T itu adalah transpose L ya. Jadi matriks L yang ditranspose. Nah, matriks ya disebut definite positif jika bilangan skalar sebagai hasil kali perkalian dengan vektor X sembarang ya non-zero itu selalu berharga positif, atau perumusan matematiknya ini. Jadi X transpose dikalikan dengan M dikalikan dengan X ya, di mana X-nya itu adalah vektor sembarang yang tidak nol ya, boleh negatif, boleh dua-duanya negatif ya. Jadi elemen yang pertama dan elemen yang keduanya negatif ya. Boleh positif, boleh kedua-duanya ya, sembarang. Nah, itu kalau dikalikan dengan matriks X transpose-nya itu dikalikan dengan massa, kemudian dikalikan dengan X, dia akan lebih besar dari 0, maka dia selalu berharga positif. Ya. Di mana ukurannya matriks M ini adalah N kali N, kemudian vektor X ini adalah N kali 1. Ya. Oke, saya lanjut. Jika matriks massa M ya, berbentuk diagonal ya. Jadi matriks diagonal itu termasuk matriks simetris. Tapi matriks simetris belum tentu matriks diagonal. Ya, jadi ini kita membahas kasus yang lebih khusus lagi, yaitu matriks diagonal. Ya. Jadi kalau ada matriks M-nya itu adalah matriks diagonal, ya, matriks diagonal, maka matriks L-nya itu akan mudah diperoleh, ya, karena juga akan berbentuk matriks diagonal, ya, dengan elemen diagonalnya sama dengan akar, ya, akar dari elemen diagonal matriks M. Ya. Jadi kalau Anda misalkan punya matriks M itu adalah M1, M2 ya di diagonal utamanya, kemudian 0, 0, maka matriks L-nya itu sama dengan matriks pangkat setengahnya. Jadi M pangkat setengah. Jadi akar, ya, akar dari matriks itu. Artinya akar dari elemen matriks ini diakar. Nih, akar M1 sama akar M2. Itu Anda akan peroleh M pangkat setengah, ya, di mana M pangkat setengah itu kan akar. Ya. Jadi L-nya itu sama dengan matriks yang elemennya itu akar dari matriks M itu. Nah, kemudian L transpose-nya sama, ya, karena dia diagonal,
ditranspos nilainya sama. Jadi L sama L transposnya itu sama. Dan itu kalau kalau Anda kalikan, ya, jadi L dikalikan L transpos, dia akan balik ke matriks massa ini. Ya, Anda lihat akar kali akar, ya, itu kan akan menjadi matriks M-nya ini. Nah, untuk kasus yang matriks diagonal seperti ini, inverse matriks L adalah matriks diagonal. Ya, kalau inverse, ya, inverse, jadi L-nya tadi kan akar D. Nah, kalau inverse-nya itu ini menjadi seperakarnya. Ya. Jadi L pangkat min 1 atau M pangkat min setengah, ya. Jadi M pangkat setengah di inverse-kan. Ya. Pangkat minus kan inverse. Jadi kalau pangkat setengah itu menyatakan akar, tapi kalau minus, ya, pangkat minus itu menyatakan inverse. Nah, kalau pangkat minus setengah itu artinya akar kemudian diinverskan, ya, di akar kemudian diinverskan, diperolehnya seperti ini, ya. Jadi diseperkan, ya, seper. Jadi seper akar itu adalah inverse dari matriks L ini, ya. Jadi kalau matriks L-nya sendiri itu adalah M pangkat setengah, tapi kalau L pangkat min 1, ya, inverse L-nya itu adalah inverse matriks M pangkat setengah tadi, itu adalah seper dari akarnya tadi, ya, sehingga diperoleh matriks diagonal di mana elemen di diagonal pertama itu adalah seper akar M1, ya. Kemudian untuk yang elemen diagonal yang kedua ini adalah seper akar M2, seper akar M2. Oke, jadi ini apa ya? Kita mengenalkan matriks L, ya, matriks L yang merupakan dekomposisi tadi, ya, dekomposisi dari matriks M tadi. Itu kalau untuk kasus diagonal seperti ini, ya, sederhana. Nah, kemudian oke, ini sampai di sini menerangkan dulu, ya. Jadi pentingnya matriks L tadi, ya, hasil dekomposisi dari matriks M tadi, arti pentingnya apa gitu. Nah, ini, ya, matriks L akan digunakan untuk mentransformasi masalah getaran menjadi masalah eigenvalue simetris, ya. Jadi pada saat belajar matematik dulu, ya, waktu Anda menyelesaikan solusi sistem bersamaan diferensial, ya, di situ terjadi beberapa kasus, ya, bahwa suatu ketika dengan angka-angka tertentu di matriksnya itu Anda memperoleh eigenvektornya itu bergantung linear, ya, tidak bebas linear. Sehingga di situ akan menyulitkan mencari solusinya, ya. Jadi ada suatu kondisi di mana kalau matriks kekakuannya itu, ya, atau matriks yang temennya X, ya. Jadi ada X double dot, ada KX. Nah, yang temennya X ini yaitu matriks kekakuan, ya. Di kasus getaran ini di situ adalah matriks kekakuan. Kalau di situ itu simetris, ya, itu akan memperoleh solusi yang mudah diperoleh, gitu, ya. Jadi matriks L ini gunanya seperti itu, ya, digunakan untuk mentransformasi masalah getaran menjadi masalah eigenvalue simetrik, ya. Jadi nanti akan terlihat, ya, di matriks masanya menjadi matriks identitas, kemudian matriks kekakuannya menjadi tetap menjadi matriks simetris. Jadi tujuannya itu. Jadi hal ini dilakukan dengan membuat vektor perpindahan X sebagai hasil perkalian matriks M pangkat min setengah dengan vektor Q, ya, dengan vektor Q. Jadi yang semula tadi deh, ya, MX double dot ditambah KX, nanti X-nya itu, ya, X-nya itu menjadi M pangkat minus setengah
dikalikan dengan Q, ya, dengan Q. Jadi Q itu apa? Q itu koordinat baru, ya. Jadi ya tadi yang semula koordinat yang lama itu adalah X, ya, XT. Kemudian nanti akan akan diperoleh persamaan yang baru, tapi sistem koordinatnya tidak X lagi tapi Q, ya. Asalnya dengan jalan diperolehnya adalah dengan jalan X itu dikalikan X itu, ya, nilainya sama dengan M pangkat min setengah dikalikan Q, ya, QT. Gitu. Jadi disinilah asal mula di mana kita merubah, ya, yang semula sistem koordinat yang kita pakai, ya, sistem koordinat terampatnya itu adalah X menjadi sistem koordinat baru, ya, yang namanya di sini adalah Q, ya, Q. Nanti tidak sampai di sini saja, nanti akan dilanjutkan lagi. Q ini akan dirubah menjadi R, ya. Jadi sistem koordinat yang baru lagi, ya, sistem koordinat yang baru lagi yaitu R. Nah, dengan ini, ya, dengan transformasi XT sama dengan M pangkat minus setengah dikalikan QT, maka persamaan yang semula adalah ini, MX double dot ditambah KX sama dengan 0, itu X double dotnya diganti dengan M pangkat min setengah Q double dot, ya. Jadi Anda lihat, ya, X di sini, X double dot di situ, diganti dengan M pangkat minus setengah Q double dot, ya. Jadi X-nya diganti itu, sehingga di sini masih sama, di sini M, di sini M, ya, gitu. Nah, kemudian X di sini, ya, temannya K itu juga diganti dengan ini, ya, diganti dengan M pangkat minus setengah kali Q, ya. Di sini Anda lihat, jadi X-nya itu menjadi M pangkat minus setengah dikalikan Q, ya. Kemudian K-nya masih sama, ya. Di sini K, di sini masih K. Di sini masih K, sama. Sehingga persamaan yang baru adalah ini, di mana ini koordinatnya, ya, yang semula X menjadi Q. Gitu. Nah, kemudian kita manipulasi, ya, secara manipulasi matriks, maka manipulasinya adalah dengan tiap sukunya dikalikan dari depan, ya. Jadi perlu disebut, ya, dia dikalikannya dari depan atau dari belakang karena hasilnya beda, ya. Jadi perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif, ya. Jadi matriks A dikalikan dengan matriks B itu tidak sama dengan B dikalikan A, ya. Jadi harus adil. Kalau suku yang pertama itu dikalikannya di depan, maka yang suku yang lainnya harus dikalikan yang depan juga. Nah, di sini persamaan yang terakhir ini, ya, saya kalikan dari depan, ya. Jadi depannya saya kalikan dengan M pangkat min setengah, ya. Jadi di sini M pangkat min setengah dikalikan dengan yang ini tadi, ya. Jadi M dikalikan M pangkat min setengah kali Q. Kemudian sama yang di sini K kalikan M pangkat min setengah kali Q dikalikan dengan M pangkat min setengah di depannya, ya, sehingga M pangkat min setengah dikalikan dengan K, kemudian dikalikan dengan K kali M pangkat minus setengah, tapi koordinatnya adalah Q, ya, kemudian sama dengan 0. Nah, bisa diperhatikan, ya, nanti bisa Anda cek juga, bisa Anda buktikan. Jadi M pangkat min setengah dikalikan dengan M dikalikan lagi dengan M pangkat minus setengah itu adalah identitas, ya. Sehingga yang depan ini menjadi I, ya, I kali Q double dot. Kemudian K-nya ini adalah K, ada tanda tilde, ya. K tilde QT, ya, di mana K tilde itu, ya, K tilde itu adalah M pangkat min setengah dikalikan K dikalikan M pangkat minus setengah, ya. Jadi persamaan ini satu langkah lebih bagus daripada persamaan yang sebelumnya. Kalau persoalan sebelumnya itu di sini masih ada M, ya. Saya pengen menormalisirkan, ya, seperti waktu belajar single degree of freedom itu kan masanya kan dihilangkan di situ, ya. Jadi tiap sukunya dibagi dengan M sehingga K-nya itu diperoleh
K per M. Gitu. B juga ini ya, untuk masalah matriks ini, itu saya pengen di sini adalah I, kemudian K-nya di sini adalah simetris, ya, masih simetris. Jadi sampai di sini itu kita memperoleh keuntungan, ya. Oke, saya tulis lagi ya. Jadi I Q double dot T ditambah katil, ya. Katil, ya, tanda ini di atas itu katil dikalikan dengan Q fungsi dari T sama dengan 0. Ya. Di mana I ini adalah matriks satuan, kemudian katil ini adalah matriks kekakuan ternormalisasi massa. Ya. Kalau di single degree of freedom itu nilainya K per M. Ya. Menyatakan frekuensi pribadi kuadrat. Nah, kita akan membawa ke sana, Dik. Ya. Jadi nanti di sini ada matriks identitas, kemudian di sini nanti kita manipulasi sehingga di situ diperoleh matriks yang isinya itu di diagonal utamanya itu adalah frekuensi pribadi kuadratnya. Nah, gitu. Jadi kita sebelumnya memanipulasi matriks ini tujuannya adalah di sini diperoleh matriks identitas, kemudian di sini nanti terakhirnya diperoleh matriks diagonal, di mana nilai-nilai diagonalnya itu adalah frekuensi pribadi atau omega kuadrat. Nah, sampai di sini belum, ya, karena I-nya sudah identitas, tapi K-nya di sini walaupun sudah simetris, tapi belum menjadi frekuensi diagonal yang berisi frekuensi pribadinya. Sehingga kita masih butuh satu langkah lagi, ya, bagaimana merubah persamaan ini itu menjadi persamaan yang di sini adalah berupa matriks diagonal, di mana nilainya itu adalah merupakan frekuensi pribadinya. Oke, untuk sampai ke sana bagaimana caranya, ya? Saya lanjutkan lagi. Jadi persamaan di atas dapat dipecah dengan mengambil solusinya dalam bentuk Q, ya, V. Jadi V itu amplitudo, ya, V kecilnya amplitudo. Kemudian E dipangkatkan J omega T, ya, E pangkat J omega T. Nah, substitusi, ya, solusi ini, ya, solusi bentuk ini ke persamaan gerak di atas ini, ya. Jadi disubstitusikan ke persamaan ini. Sehingga Q double dot ini kan berarti minus, ya, J kuadrat kan minus V E pangkat J, minus, ya, minus V dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan E pangkat J omega T, ya. Jadi minus omega kuadrat, ya. Kemudian I-nya tetap I, kemudian di sini ada V, kemudian E pangkat J omega T, ya. Begitu juga untuk Q di sini, ya, saya substitusikan ini, yaitu V dikalikan E pangkat J omega T, ya. Sehingga V dikalikan E J omega T bisa saya hilangkan, ya. Sehingga diperoleh ini, katil V sama dengan omega kuadrat V, ya. Atau, ya, kalau omega kuadratnya itu sama dengan lambda, maka akan diperoleh katil V, ya, sama dengan lambda V. Nah, ini adalah masalah masalah eigenvalue simetrik, ya. Di mana masalah eigenvalue simetrik ini sesuatu yang menguntungkan, ya, dilihat dari proses matematiknya nanti, ya, nanti akan saya tunjukkan. Oke, nah ini, ya, keuntungan ini window 4.1, ya, di buku ada window 4.1. Ini membahas tentang properties, ya, atau sifat-sifat dari masalah eigenvalue yang simetrik, ya. Jadi kenapa tadi kita ngotot persamaan matematik dari multi degree of freedom itu, ya, matriks K-nya itu saya pengen berbentuk masih simetris, ya. Selain simetris, pengennya matriks massanya itu menjadi matriks identitas, ya. Itu satu langkah tadi sudah kita lakukan, kita memperoleh
matriks masalnya itu berupa identitas, kemudian K-nya itu menjadi katil tadi ya, katil ya, katil itu adalah K yang tadi di atasnya ada seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu maka kita akan peroleh ini. Jadi masalah eigenvalue yang simetris ya. Masalah eigenvalue untuk matriks simetris ya. Ini di masalah masalah eigenvalue ya di algebra linear itu ya, bahwa masalah komputasi ya, jadi gini, masalah eigenvalue aljabar itu adalah bukan masalah aljabar linear di mana Anda harus mencari nilai skalar lambda dan vektor V ya yang memenuhi ini gitu kan ya. Jadi di aljabar linear dulu ada satu kasus ya, namanya eigenvalue problem, masalah eigenvalue, di mana masalahnya itu bisa ditulis A ya, A itu matrik dikalikan dengan vektor V ya, V sama dengan lambda suatu skalar dikalikan dengan V ya. Nah, di sini A ini adalah matriks n kali n ya. Bernilai real ya, A-nya itu nilainya adalah real ya. Kemudian A di situ juga merupakan matriks simetris ya. Kemudian V-nya itu adalah vektor ya, ukurannya adalah n kali 1. Di mana akan ada n buah nilai ya. N nilai untuk nilai skalar lambda yang disebut dengan eigenvalue. Jadi nanti dengan mencari solusi ini Anda akan peroleh nilai lambda ya. Akan peroleh nilai lambda, jumlahnya itu sebanyak ukuran matriksnya tadi n kali n, berarti akan diperoleh n buah eigenvalue gitu ya. Anda ingat-ingat masalah eigenvalue dulu, kalau matriks A-nya itu adalah 3 kali 3, maka Anda akan peroleh nilai 3 nilai eigenvalue ya. Dan kemudian tiap-tiap eigenvalue nanti akan punya eigenvektor ya, sehingga Anda akan memperoleh n buah eigenvektor ya. Jadi kalau eigenvalue-nya jumlahnya 3, maka Anda akan peroleh eigenvektor juga jumlahnya sebanyak 3 ya. Nah, vektor F tadi disebut eigenvektor ya. Jadi V di sini itu akan diperoleh sebanyak eigenvalue-nya, dan itu disebut eigenvektor ya, eigenvektor dari matriks A. Nah, kalau matriks A-nya itu adalah simetris, maka akan diperoleh hal-hal seperti ini. Dan ini ada sesuatu yang menguntungkan. Yang pertama adalah eigenvalue matriks A-nya adalah semuanya itu adalah berupa bilangan real ya. Tidak ada bilangan kompleksnya kayak gitu. Nggak ada bilangan imajinernya. Jadi real. Nah, ini akan mempermudah proses matematiknya. Kemudian yang kedua, eigenvektornya ya, eigenvektor dari matriks A itu nilainya juga real ya, lagi-lagi diperoleh kondisi yang enak ya. Diperoleh kondisi yang menguntungkan untuk proses matematiknya. Kemudian eigenvalue matriks A itu juga positif ya. Itu jika dan hanya jika A-nya adalah definite positif ya. Jadi A ini kalau definite positif dan dia simetris, maka akan diperoleh eigenvalue-nya itu adalah positif juga ya. Jadi solusi eigenvalue-nya itu ya, nilai eigennya, eigenvalue-nya, lambdanya itu nilainya juga positif ya. Itu kalau A-nya simetris dan A-nya adalah definite positif. Oke. Kemudian eigenvektor A itu juga ortogonal ya. Jadi dengan tadi ya definite positif dan simetris untuk matriks A-nya, maka akan diperoleh eigenvektornya itu ortogonal ya, ortogonal. Bahkan untuk eigenvalue yang sama ya. Jadi ada kemungkinan diperoleh eigenvalue yang sama, tapi dia kalau dikalikan dengan dot ya. Jadi untuk ngecek ortogonal atau enggak ya. Untuk ngecek dia ortogonal atau enggak, itu kalau dioperasikan dengan dot
ya. Jadi eigenvektor yang pertama, jadi ada vektor yang pertama, jadi eigenvektor yang pertama V1 itu didotkan dengan eigenvektor yang kedua V2, itu nilainya 0, ya. Anda pernah belajar mengalihkan dot kan ya. Jadi masing-masing komponen vektornya itu dikalikan, ya. Kemudian nanti dijumlah untuk vektor yang kedua, maksudnya untuk anggota elemen yang kedua ini dan kedua ini juga dikalikan, ya, jumlah masing-masing tadi itu nilainya 0, ya. Oke, jadi untuk ngecek ortogonal seperti itu. Kemudian matriks yang simetri ya juga punya implikasi bahwa eigenvektornya itu adalah linear independent, ya. Jadi bebas linear, ya. Dan dapat digunakan seperti deret Fourier. Jadi dia kalau bebas linear, ya, jadi bebas linear, ya, tidak bergantung linear, itu bisa diekspand menjadi penjumlahan gitu deh, ya. Jadi satu suku ditambah suku yang lain ditambah suku yang lain, ya. Jadi nanti misalkan mencari solusinya itu kan ada E pangkat lambda 1T ditambah E pangkat lambda 2T. Nah itu jadi tiap-tiap suku itu bisa mandiri, jadi tidak saling bergantung gitu, bebas linear. Jadi solusinya bisa sesistematis itu gitu. Ya, jadi tujuannya kenapa kita pengen eigenvektornya itu bebas linear, ya, itu diperoleh dengan syarat simetris dan definit positif, ya, untuk matriks A-nya atau matriks keakuannya. Tujuannya itu, ya. Jadi tujuannya adalah agar diperoleh eigenvektornya itu adalah bebas linear, ya. Di mana ini nanti akan mempermudah memperoleh solusinya, ya. Sebagai gambaran di sini seperti ekspansi deret Fourier, ya, yang pernah kita pelajari itu, di mana bisa diurai menjadi suku-suku gitu. Nah ini nanti juga seperti itu, akan bisa persukunya itu tidak saling mengganggu, ya. Dan vektornya ini merupakan menjadi jumlah dari eigenvektornya gitu deh. Jadi solusinya nanti merupakan penjumlahan dari eigenvektornya, ya. Atau lebih jelasnya saya tulis di sini deh, ya. Oke. Saya butuh space di sini. Jadi waktu nanti mencari solusi persamaan sistem persamaan diferensial itu, Anda akan dapat bentuknya itu seperti ini, ya. Jadi X, T, ya, XT, ini suatu vektor, ya. Jadi ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, ya, sama dengan beta 1, ya. Beta 1 itu adalah konstanta, ya, yang besarnya ditentukan oleh kondisi awalnya. Kemudian dikalikan dengan V1, ya. V1 di sini adalah eigenvektor, ya, eigenvektor yang pertama. Jadi eigenvektor berkenaan dengan frekuensi pribadi yang pertama atau lambda 1, ya, lambda yang pertama. Jadi V1 satu vektor ini, ya, satu vektor. Kemudian dikalikan dengan E dipangkatkan minus J lambda 1T. Nah, gitu, ya. Ya, jadi E pangkat minus J lambda 1T. Ya. Kemudian ditambah dengan beta 2, kemudian eigenvektor yang kedua dikalikan dengan E pangkat min J lambda 2T. Nah, gitu. Dan seterusnya, ya. Jadi Anda lihat di sini bisa diekspansi menjadi suku-suku seperti ini, ya. Jadi sangat mudah nanti diperoleh solusinya itu terakhirnya mudah. Nah, tujuannya seperti itu. Kenapa kita concern untuk membuat matriks K itu menjadi matriks yang simetris dan definit positif, ya. Ya, expand any vector into a sum of eigenvector. This form the basis of modal expansion used in both analysis and experiment, ya. Oke. Jadi alasannya itu.
Kemudian ya tambahan lagi ya, keuntungannya apa kalau kita punya matriks K-nya itu ya, atau matriks A kalau di contoh ini ya di pembahasan kotak ini ya, di pembahasan kotak ini matriksnya A. Tapi kalau di kasus getarannya itu adalah yang matriks katil tadi ya, matriks katil tadi ya. Itu kalau dia simetris dan ini ya, dan simetris dan definisi positif dan matriks masanya itu kan sudah identitas tadi. Jadi menjadi katil itu matriks masanya sudah identitas, itu akan diperoleh keuntungan ini ya. In addition, the numerical algoritma ya. Jadi algoritma numerik yang digunakan ya untuk menghitung eigenvalue dan eigenvektornya itu lebih cepat dan lebih efisien ya untuk matriks simetris ya. Jadi nanti secara numerik ya bisa kita bahas juga kalau kita sedang kuliah di numerik ya. Dengan matriks A itu simetris, maka akan komputasinya akan lebih efisien dan lebih cepat. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan Anda paham di sini kenapa bab ini ada ya. Jadi itu seperti itu. Oke, sebagai ilustrasi deh ya, sebagai ilustrasi. Misalkan untuk sistem 2 degree of freedom ya, maka didapat persamaan gerak seperti ini. Ya. Jadi ini saya masih membahas umum aja matriks K ya. K di sini bisa katil sih ya. Artinya setelah ditransformasi K itu menjadi katil ya, sehingga di situ matriks masanya itu identitas ya. Itu jadi K di sini bisa katil ya. Ini untuk contoh di sini ya, untuk ilustrasi saja. Ini pokoknya kalau ada matriks K ya seperti ini simetris sih ya. Nah, jadi matriks K-nya simetris, kemudian matriks M-nya juga simetris ya. Biasanya persamaan gerak yang diperoleh dari pemodelan getaran itu simetris seperti itu ya. Nah, kalau saya menggunakan M pangkat min setengah tadi ya, itu maka akan diperoleh matriks diagonal seperti ini ya. Jadi seper akar M1 ya. Kemudian di sini adalah diperoleh nilai sepertiga sama 1 ya. Kemudian katilsnya itu akan diperoleh ya M pangkat min setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan M pangkat min setengah, yaitu ini ya, M pangkat min setengah, kemudian K-nya itu adalah ini, kemudian M pangkat min setengah itu adalah ini, maka diperoleh ini ya, matriks yang masih simetris ya. Ini Anda lihat dengan operasi ini ya, operasi yang kita minati ya karena banyak keuntungannya, itu menghasilkan matriks yang simetris juga ya. Beda kalau operasinya itu dengan ini, dengan dikalikan M pangkat min 1 ya, dengan inverse-nya. Jadi M pangkat min 1 dikalikan dengan M, bisa saya tunjukkan bahwa hasilnya nanti tidak simetris ya, not simetris ya. Jadi ini, saya ulang dari awal ya, ini cara digunakan ya, jika digunakan cara lain ya. Saya ingin menunjukkan ini, kalau kita memanipulasinya sembarangan, ya walaupun itu secara matematik bisa benar untuk ngejar di sini itu diperoleh identitas, kekejar ya. Tapi matriks katilsnya di sini tidak simetris. Nah, itu tidak kita inginkan. Makanya di sini saya tunjukkan ya bahwa dengan operasi dikalikan dengan M pangkat min 1 ya, M pangkat min 1 atau inverse-nya. Di sini M pangkat min 1 dikalikan K ya. Di sini simbolnya juga katil ya, tapi katilnya di sini adalah min M pangkat min 1 dikalikan K. Ya, jadi misalkan untuk kasusnya K-nya sama, ya, K-nya itu simetris, M-nya simetris, maka katilsnya itu adalah M pangkat min 1K ya, untuk kasus ini, cara lain ini tadi. Maka akan diperoleh matriks katilnya itu adalah tidak simetris. Nah, ini tidak menguntungkan, jadi tidak kita ambil cara ini, gitu ya. Jadi ini sebagai ilustrasi, ya, kenapa kita mengejar cara yang agak berbelit, gitu ya, agak berbelit, tapi sebenarnya ada maksudnya. Begitu juga ini dikalikan dengan M pangkat min 1 ya, dari belakang deh. Jadi gini, dua-duanya dikalikan dengan M pangkat min 1 tapi dikalikan dari depan ya. Jadi dikalikan depan sama dikalikan dengan belakang itu beda ya. Karena saya katakan tadi perkalian matriks itu tidak berlaku komutatif ya. Jadi kalau di contoh yang satu tadi itu dikalikan dari depan ya. Kalau ini M pangkat min 1-nya dari belakang ya.
cara lain yang kedua itu yaitu dengan jalan dikalikan dari belakang, ya, dikalikan dengan M pangkat minus 1, ya, inverse-nya. Sehingga diperoleh seperti ini. Jadi M dikalikan M min 1, ya, benar diperoleh I, ya. Tapi K kalikan M pangkat min 1 itu, ya, K kalikan M pangkat min 1 atau katil di sini, ya. Contohnya untuk kasus yang sama tadi, ini simetris, tapi katil yaitu K pangkat M min 1 itu diperoleh laki-laki tidak simetris, ya, not simetris. Oke, mudah-mudahan Anda paham kenapa saya tidak menggunakan inverse, ya, M pangkat minus 1 untuk menormalisir atau menghilangkan matriks massa di situ menjadi matriks identitas, ya. Nah, ini sifat ortogonal, ya, sifat ortogonal eigenvektor. Ada ortogonal, ada ortonormal, ya. Ada ortogonal, ada ortonormal. Kalau ortogonal, ya, ortogonal itu, ya, itu dinyatakan seperti ini, ya. Jadi perkalian dotnya, ya, dot produknya, perkalian dot, ya, dot produk itu akan menghasilkan 0, ya. Jadi vektor 1 transpos dikalikan dengan vektor 2, ya, itu nilainya 0. Nilainya 0, ya. Jadi V1. Jadi misalkan ini, ya. Oke, saya mulai aja dari awal di sini, ya. Ini sifat ortogonal eigenvektor. Misalkan Anda punya nilai katil itu, ya, matriks katilnya itu adalah ini. Simetris, ya. 3 min 1 min 1, ya. Kemudian Anda punya persoalan eigenvalue, ya. Masalah eigenvalue atau persoalan eigenvalue problem atau masalah nilai eigen itu katil dikalikan vektor V sama dengan lambda dikalikan vektor V, ya. Anda harus mencari nilai lambda, ya, satu saklar tertentu, ya. Nilainya nanti tidak hanya satu tapi satu set. Kemudian juga Anda harus mencari nilai V-nya, ya. Jadi vektornya, nilai vektor V-nya. Nah, caranya seperti ini. Jadi apa? Determinannya sama dengan 0 gitu kan, ya, diperolehnya. Sehingga Anda memperoleh persamaan ini. Persamaan ini itu kalau dimasukkan akan diperoleh ini, ya. Dan ini itu diperoleh solusi kalau determinannya ini sama dengan 0, ya. Determinannya ini sama dengan 0 itu diperoleh persamaan karakteristik, ya, berbentuk polinomial, ya. Persamaan polinomial. Kalau matriksnya 2 kali 2 akan diperoleh persamaan polinomial order 2 atau persamaan kuadrat, yaitu lambda kuadrat minus 6 lambda ditambah 8, sehingga Anda akan peroleh lambda 1 dan lambda 2, ya. Ini terbukti kalau matriks katilnya itu adalah simetris, ya. Simetris dan definisi positif, maka dia akan diperoleh lambda 1 dan lambda 2-nya itu adalah positif dan real, ya. Jadi lambda 1-nya 2, lambda 2 4. Begitu juga, ya, kita akan memperoleh eigenvektornya, ya. Ini nanti akan diperoleh seperti ini, dan ini akan menghasilkan ini, ya. Sehingga akan diperoleh 2 eigenvektor, ya. Eigenvektor yang pertama itu ini, eigenvektor yang kedua adalah ini, ya. Eigenvektor yang pertama itu berkenaan dengan eigenvalue yang pertama yaitu lambda 1, kemudian eigenvektor yang kedua itu berkenaan dengan eigenvalue yang pertama, ya. Eigenvalue yang kedua, ya. Jadi eigenvektor yang kedua itu diperoleh dari eigenvalue yang kedua, gitu. Nah, Anda lihat di sini nilai eigenvektornya juga real, ya, real. Ya, jadi enak, angka-angkanya enak, ya, real. Nah, ini ya, ini namanya eigenvektor yang pertama, ini eigenvektor yang kedua. Nah, ini kalau Anda operasikan dengan dot product, ya. Jadi kalau ini V1 ditranspos kan menjadi ini, menjadi 1 1. Kemudian V2-nya masih sama, yaitu 1 min 1, gitu kan. Ini kalau Anda kalikan, ya, ini 1 kali 2, ini 2 kali 1, diperoleh 1 kali 1, ini sama dengan, ya, 1 kali 1 ditambah 1 dikalikan min 1 0. Nah, dia disebut ortogonal.
ortogonal. Ya, ortogonal. Nah, ini eigenvektor tidak absolut, hanya perbandingan antara nilai komponen yang tetap. Maka dapat dipilih eigenvektor ya dengan nilai normnya itu 1. Nah, ini disebut ortonormal. Jadi eigenvektor yang nilainya 1 tadi bisa saya normalkan ya, dengan jalan vektornya itu nanti panjangnya 1 ya. Dengan jalan ini dibagi dengan normnya. Normnya itu kan akar 1 ditambah 1, akar 2 ya, sehingga yang 1 ini dibagi dengan seperakar 2 diperoleh ini ya. Kemudian untuk yang kedua ini juga dibagi dengan akar 2 ya. Jadi eigenvektor yang ternormal yang yang panjangnya satu satuan ya, ini panjangnya satu satuan ya. Jadi ini vektor ini panjangnya satu satuan. Ya. Yang vektor ortonormal didapat dengan membagi eigenvektor dengan normnya. Ya, ini juga eigenvektornya dibagi dengan normnya ini, sehingga diperoleh ini. Ya. Nah ini ya, eigenvektor dengan nilai normnya 1 disebut ortonormal. Oke, saya lanjut. Baik, saya lanjut ya. Jadi jika eigenvektor itu dihitung dari matriks yang tidak simetris, maka eigenvektornya tidak ortogonal. Ya, tidak ortogonal. Artinya kalau di dot product kan ya, ininya apa? Eigenvektornya di dot kan, dia tidak ortogonal. Ortogonal itu seluruhnya fisiknya juga saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus. Eigenvektor ya dengan sifat ortogonal atau ortonormal ya, ortonormal itu untuk yang normnya sama dengan 1 ya, merupakan eigenvektor yang akan mempermudah dalam manipulasi perhitungan matriks sistem multi degree of freedom ya. Jadi ini sebagai pengantar ke modal analisis ya. Jadi bagaimana kita perlu manipulasi matriks-matriks ini agar diperoleh matriks yang memberikan keuntungan pada saat dilakukan perhitungan matematis. Oke, jadi tadi pendahuluan untuk analisis modal ya. Jadi analisis modal ini sebenarnya adalah prosedur ya. Prosedur yang baku, yang sangat mempermudah untuk menyelesaikan masalah getaran ya dengan menggunakan matriks ya, karena ini untuk kasus multi degree of freedom ya. Jadi nanti kalau matriksnya itu 100 kali 100 atau 1 juta kali 1 juta itu nggak jadi masalah ya, karena ada prosedur yang dijamin nanti akan diperoleh eigenvalue, eigenvektornya, kemudian sampai solusinya itu tanpa rintangan gitu, tanpa rintangan ya. Jadi tidak akan diperoleh nanti ada eigenvektor yang bergantung linier, itu akan mempersulit nanti memperoleh solusinya ya. Jadi akan lancar gitu. Oke, jadi matriks nah ini pembahasannya dimulai dari hal yang baru lagi deh ya. Jadi dengan matriks P ya, matriks P ini ada apa ya? Ini disebut matriks eigenvektor ya. Jadi tadi Anda punya eigenvektor yang sudah dinormalisir. Jadi eigenvektor yang sudah dibagi dengan panjangnya tadi, sudah dinormalisir. Ya. Nah itu kalau disusun, ya, jadi matriks ini, matriks P ini, ya, matriks P ini, itu di sini ada eigenvektor yang pertama, ini ada vektor yang kedua. Jadi ini kolom 1, ini kolom yang kedua. Nah, gitu. Jadi V1 itu eigenvektor yang pertama, V2 eigenvektor yang kedua. Kalau disusun dalam suatu matriks itu, ya. Kalau vektornya itu 2, ya. Vektornya 1 kali 2, maka ini akan diperoleh matriks 2 kali 2. Gitu ya. Nah, itu disebut matriks eigenvektor. Ya, simbolnya adalah P.
yang telah dibahas pada bagian 5.2 ya. Jadi kita sudah membahas di 5.2 tentang eigenvektor. Kemudian di situ kalau dijadikan suatu matriks ya dengan komponen eigenvektor tadi akan diperoleh matriks eigenvektor ya. Matriks eigenvektor ini dapat digunakan untuk memisahkan persamaan keterangan menjadi dua persamaan yang terpisah ya. Jadi analisis modal ini ya intinya adalah bagaimana kita bisa memisah dua persamaan yang terkapel. Jadi ada variabel X1 maupun X2 di persamaan yang ke-1. Kemudian juga ada variabel X1 dan X2 di persamaan 2. Nah, saya pengennya terdekapel ya. Tidak saling bergantung ya. Itu dengan jalan memisahkan persamaan 1 berisi X1 saja ya, berisi X1 sama X1 double dot. Kemudian persamaan 2 hanya isi X2 saja ya, X2 atau X2 double dot ya. Tidak ada coupling ya, tidak ada couple antara persamaan tersebut. Nah, cara mensusunnya pertama ya, kita susun matriks eigenvektor ya. Jadi eigenvektornya kita susun menjadi matriks eigenvektor. Ya, jadi seperti ini. Jadi matriks P itu sama dengan matriks yang disusun oleh eigenvektor. Ya. Kalau ukurnya 3x3 ya, berarti kan eigenvektornya isinya 3. Jadi di sini nanti ada V1, V2 sama V3 gitu ya. Nah, berdasarkan sifat ortonormalnya, perkalian matriks P transpose dengan P menghasilkan matriks identitas. Jadi ini ada rahasianya bahwa matriks P transpose ya dan dikalikan dengan matriks P ya, di mana di sini eigenvektornya sudah dinormalisir ya, sudah menjadi ortonormalnya ya, jadi seperakar 2 ya, ini seperakar 2, di sini seperakar 2 minus seperakar 2. Jadi ini P transpose dikalikan dengan P, itu nilainya identitas. Nah. Oke, ini jadi memperkaya kita ya, bagaimana memanipulasi matriks ya, matriks dan vektor. Dua persamaan terpisah tersebut di atas adalah dua persamaan diferensial order 2 yang dapat diselesaikan menggunakan metode pada bab 1 bab 2 ya. Jadi kalau dua persamaan diferensial itu sudah terpisah ya. Jadi dua persamaan terpisah tersebut di atas adalah dua persamaan diferensial order 2 yang terpisah ya, maka dapat diselesaikan menggunakan metode pada bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi masing-masing diberlakukan sebagai single degree of freedom ya. Jadi kalau di situ ada kondisi awal ya, dengan kondisi awal itu Anda bisa mencari solusi masing-masing persamaan diferensial itu ya, dengan cara yang sudah kita pelajari di bab 1 sampai bab 3 ya, pada saat kita membahas single degree of freedom ya. Kemudian matriks P dan M pangkat minus setengah ini bisa digunakan lagi untuk mengembalikan solusi ke sistem koordinat aslinya ya. Jadi setelah terpisah tadi masing-masing punya solusinya. Nah, solusi yang diperoleh ini bukan solusi persamaan awal ya, karena koordinatnya sudah berubah kan, yang semula X menjadi Q ya. Jadi harus dikembalikan lagi ke sistem koordinat X ya. Bahkan kondisi awalnya juga harus ditransformasi ya. Karena kondisi awal yang diberikan itu adalah koordinatnya adalah pada saat koordinatnya itu adalah X ya. Koordinat X. Nah, pada saat kita sudah rubah menjadi koordinat rampat Q, maka kondisi awalnya pun juga harus dirubah. Ya. Nah, setelah diperoleh solusinya ya, dengan cara yang mudah seperti single degree of freedom, ya, seperti yang kita pelajari di bab 1 sampai 3, maka kita bisa menggunakan matriks P dan M pangkat min setengah itu digunakan untuk mengembalikan solusi ke sistem koordinat aslinya. Nah, matriks P dan M pangkat minus setengah itu disebut pentransformasi ya, dari satu koordinat ke koordinat yang lain
di mana koordinat yang lain tersebut itu lebih menguntungkan waktu analisis. Ya. Nah, prosedur ini disebut analisis modal. Ya. Jadi inti analisis modal itu adalah mentransformasi koordinat sehingga masalah getaran yang semula terkouple, ya. Jadi persamaan satu tergantung persamaan kedua tergantung pada persamaan ketiga, itu dengan analisis modal ini kita bikin menjadi tidak terkouple, ya, atau decouple, tidak terdecouple, jadi saling terpisah. Nah, untuk itu ada S itu transformasi, ya, transformasi yang besarnya itu adalah M pangkat minus setengah dikalikan dengan P. Ya. M pangkat minus setengah dikalikan P. Ini disebut matriks modal dan terkait dengan bentuk modus getar. Jadi ini adalah matriks modal yang terkait dengan bentuk modus getar. Kan aja. Nah ini ya, jadi awalnya kita punya matriks ini mx double dot ditambah kx sama dengan 0 ya. Jadi ini di sini koordinatnya masih x ya. Di sini ada x1, ada x2. Dua-duanya fungsi dari t ya. Kemudian ada matriks M dan matriks K masing-masing sudah simetris ya, simetris. Nah, kemudian saya punya matriks M pangkat min setengah ya. Ini adalah matriks kalau matriksnya diagonal, pangkat M pangkat min setengah itu mudah diperolehnya. Ya. Tapi kalau matriksnya itu bukan matriks diagonal, Anda pakai L di komposisi. Ya. Di komposisi yang di awal sudah kita kenalkan itu. Nah, M pangkat min setengah ini saya kalikan dari depan. Ya. Kemudian sehingga diperoleh ini. Ya. Merah kotak itu isinya adalah M pangkat minus setengah. Ya. Kemudian X-nya dan X double dot-nya itu saya ganti dengan M pangkat minus setengah dikalikan dengan Q double dot. Ya. Jadi X-nya, ya, X dan X double dot-nya saya ganti. Ya. Saya ganti dengan M pangkat minus setengah dikalikan dengan sistem koordinat yang baru yaitu Q double dot. Ya. Jadi di sini sebenarnya saya concern dengan sebelumnya ini. Objek yang saya sasar itu sebenarnya M di situ. Ya. M di situ pengen saya manipulasi biar menjadi identitas. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah saya kalikan dengan M pangkat min setengah di belakang M itu. Nah, itu konsekuensinya akan merubah X-nya itu menjadi Q double dot. Ya. Karena di sini Anda lihat X double dot-nya itu, ya, X double dot-nya sama dengan M pangkat minus setengah kalikan Q dot. Ya. Oke, jadi Anda lihat X double dot itu saya masukkan di situ menjadi M pangkat min setengah. Ya. Jadi M pangkat min setengah itu saya butuhkan untuk dimanipulasi dengan M. Ya. Nah, konsekuensinya X double dot-nya itu menjadi Q dot. Gitu. Begitu juga untuk yang X-nya. Ya. Jadi saya pengen K-nya itu saya kalikan dari depan dengan M pangkat minus setengah. Nah, itu konsekuensinya adalah X-nya berubah menjadi M pangkat minus setengah kalikan Q T. Ya. Oke, mudah-mudahan difahami sampai di situ. Sehingga ya, sampai langkah di sini Anda akan memperoleh ya, I. Ya, I. Kemudian K-nya diperoleh katil. Gitu. Jadi katilnya nilainya adalah M pangkat L pangkat minus setengah dikalikan dengan K, kemudian dikalikan dengan M pangkat minus setengah. Itu akan boleh katil. Kemudian I-nya ini hasil kali dari itu. M pangkat minus setengah dikalikan M pangkat minus setengah itu diperoleh I. Ya. Nah, karena
sama dengan M pangkat min setengah QT, maka Q-nya adalah kebalikannya. M pangkat setengah dikalikan XT. Gitu deh. Ya, jadi ini transformasi koordinatnya sudah terlihat ya, bahwa Q itu sama dengan M setengah dikalikan X. Atau kebalikannya, X itu sama dengan M pangkat min setengah kali Q. Ya. Oke, jadi M pangkat min setengah ini ya, ini mentransformasikan sistem dari koordinat X, yaitu X1, X2 transpose menjadi koordinat yang baru, yaitu Q1 sama Q2T. Ya. Jadi M pangkat min setengah itu mentransformasikan. Jadi M pangkat min setengah itu mentransformasikan dari koordinat X, ini mungkin panahnya yang ini deh. Nanti Anda cek di buku. Jadi M pangkat setengah itu mentransformasi dari X ke Q, ya. Tapi kalau M pangkat min setengah itu mentransformasi dari Q ke X. Gitu. Oke, kondisi awalnya itu juga harus ditransformasi deh ya. Jadi kondisi awal untuk ini, untuk persamaan awal ini, itu adalah ini. X0, X pada saat T0 itu X0, kemudian kecepatan pada saat T0 itu X dot 0, di mana X0 sama X dot 0 itu berupa vektor. Ya. Isinya ada X1 sama X2. X1 dot, X2 dot. Oke, jadi terakhir kita punya persamaan ini ya. I Q double dot ditambah K dikalikan Q fungsi dari T sama dengan 0 ya. Selanjutnya ya tentukan sistem koordinat kedua. Ya, ternyata belum selesai tadi. Ya. Sampai ke sistem koordinat Q belum selesai ya. Kita perlu sistem koordinat modal. Ya, jadi ada R ya, ini sistem koordinat yang baru, itu adalah R1T dan R2T transpose ya. Di mana Q itu sama dengan P dikalikan dengan RT. Ya. Jadi RT itu sistem koordinat yang terakhir ya, sistem koordinat yang baru lagi, yang sebelumnya adalah Q, kita rubah menjadi R ya. Di mana Q itu adalah P kalikan R ya. Di mana P ini adalah matriks yang terdiri dari eigenvektor ortonormal Cartil ya. Jadi substitusi vektor Q sama dengan P kali R ya ke dalam persamaan ini yang terakhir ini. Ya. Ke dalam persamaan 455 dan mengalihkan dari kiri dengan P transpose. Ya. Jadi tadi Q double dot berarti kan P R double dot ya. P R double dot itu ini. Nah, ini. Ini adalah Q double dot. Nah kemudian ya karena ini I ya, identitas di sini, identitasnya nggak muncul. Kemudian dikalikan dengan ini P transpose di depannya ya, dari kiri ya, dari kali ini. Nah, jadi manipulasi matriksnya adalah pertama koordinat Q diganti dengan P dikalikan dengan R ya. Di sini Q-nya ini P kali R. Ini adalah Q ya, Q. Kemudian di sini ada Cartil ya. Kemudian saya kalikan dengan matriks P di sebelah kirinya. Nah, gitu. Ini keuntungannya apa? Ini diperoleh ini tetap identitas ya, tetapi diperoleh koordinat yang baru yaitu R ya, yang sebelumnya koordinatnya Q sekarang menjadi R. Nah, salah satu keuntungan lagi adalah P transpose dikalikan Cartil dikalikan P itu kita memperoleh matriks kekakuan yang berbentuk diagonal dan elemen-elemennya itu frekuensi pribadinya deh, ya. Frekuensi pribadi kuadrat, ini frekuensi pribadi yang kedua kuadrat. Nah ini kan bagus ini ya. Inilah tujuan terakhir dari kita mentransformasi sebanyak 2 kali ya, dari X ke Q, kemudian dari Q ke R, itu terakhirnya diperoleh. Yang pertama di sini masanya bentuknya identitas,
Kemudian yang kedua di sini adalah matriks diagonal dan dia berupa frekuensi pribadinya. Ya. Ini kan seperti kasus pada saat Anda membahas single degree of freedom. Ya. Persamaan yang pertama itu single degree of freedom yang terpisah dengan sistem persamaan yang kedua. Ya. Jadi persamaan yang kedua ini hanya fungsi dari massa yang kedua. Kemudian persamaan yang pertama ini berkenaan dengan gerak massa yang pertama, tapi sistem koordinatnya sudah tidak seperti awalnya lagi. Ya. Yang awalnya itu sistem koordinatnya adalah X, sekarang sistem koordinatnya adalah R. Ya, R. Nah, ini disebut persamaan modal. Persamaan modal. Jadi analisis modal itu sebenarnya tujuannya adalah kita memperoleh persamaan modal. Yaitu persamaan di mana dua persamaan ini ya, yang multi degree of freedom itu menjadi persamaan yang saling terpisah, ya, sehingga bisa diselesaikan secara single degree of freedom, ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian setelah memperoleh sebelumnya kita terapkan kondisi awalnya dulu deh ya. Nah, kondisi awalnya pun juga harus ditransformasi ke sistem koordinat yang baru, yang R tadi, ya. Setelah itu, setelah diperoleh solusinya masing-masing, solusinya itu kita transformasi balik ke sistem koordinat yang pertama, yang X. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi analisis modal itu prosedurnya seperti itu. Ya. Nih, dapat ditunjukkan ya, P transpose dikalikan K til, ya, dikalikan dengan P, itu akan diperoleh ini. Lambda 1, lambda 2. Di mana lambda 1 itu eigenvalue yang pertama, lambda 2 eigenvalue yang kedua. Ya. Contohnya ya, untuk kasus yang tadi, ini matriks P-nya ya, ortonormal ini, sudah dinormalisir. Norm, dibuat panjangnya, sudah dibagi dengan panjangnya. Ya. Sehingga panjang eigenvektor ini 1 nilainya nanti. Jadi sudah dinormalisir, kemudian dikalikan dengan katil di sini. Ini Anda lihat, ya, akan diperoleh matriks diagonal di mana elemen-elemen ini adalah nilai eigenvalue-nya, ya, 2 dan 4. Ya, Anda ingat yang awal kemarin. Nah, kondisi awal pada sistem koordinat yang terakhir, yaitu yang R, ya, yang terbaru, itu sistem koordinatnya adalah tidak lagi X0, ya, yang semula X0 menjadi R0. Di mana R0 itu isinya adalah R10 dan R20, ya, vektor, berupa vektor. Diperolehnya dari ini, P transpose dikalikan dengan Q0 atau P transpose dikalikan dengan M pangkat setengah dikalikan dengan X0. Jadi di soal tadi diketahuinya adalah X0. Itu biar diperoleh menjadi R0, itu dikalikan dengan P transpose, kemudian dikalikan dengan M pangkat setengah. M pangkat setengah tadi itu bisa diganti dengan L. Ya. Kalau masanya itu tidak diagonal, maka M setengah itu bisa diperoleh dengan dekomposisi tadi. Kemudian untuk kecepatannya, ya, yaitu R.0, ya, berupa vektor juga, itu diperolehnya dengan X0 dot dikalikan dengan ini. P transpose dikalikan dengan M pangkat setengah. Nah, dengan menggunakan cara yang telah dipelajari di bab 1 sampai 3, itu R1-nya itu solusinya ini. Kemudian R2-nya solusinya seperti ini. Ya. Saya nggak akan bahas ini karena ini sudah dibahas di waktu kita membahas single degree of freedom. Ya. Ini ada amplitudenya, kemudian ini adalah beda fasanya. Ya. Ini untuk kasus yang masih tanpa redaman. Nanti untuk kasus yang dengan redaman sama, cuma di sini solusinya adalah solusi yang dengan redaman. Oke, untuk mengingatkan ini window 44 ini untuk mengingatkan ini seksi 1.1, 1.2 ya. Jadi kalau Anda punya single degree of freedom, ya, persamaannya seperti ini, ya. Kemudian bisa dinormalisir, M-nya hilang menjadi ini, ya. Kemudian kondisi awalnya adalah X0-nya ini dan kecepatannya adalah ini, maka solusinya adalah ini. Ya. Ini bisa Anda lihat di pembahasan yang lalu, ya, di mana omega n-nya itu adalah akar K per n. Oke, kemudian untuk mengembalikan ke koordinat awal kita gunakan hubungan berikut, ya.
Jadi XT-nya itu sama dengan M pangkat minus setengah dikalikan P, ya. Kemudian dikalikan hasil terakhir tadi, RT sama dengan apa tadi, dikalikan dengan M pangkat minus setengah kali P. Nah, M pangkat minus setengah kali P ini, saya kasih nama S. Ini adalah matriks modus getar. Jadi matriks S ini mengubah masalah derajat kebebasan jamak yang rumit untuk dipecahkan jadi masalah yang derajat kebebasan tunggal yang relatif mudah untuk dipecahkan. Oke, jadi mudah-mudahan bisa difahami sampai di situ. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada kasus 2 degree of freedom. Ya. Di sini ada koordinat X1 dan X2 ya, saling terkapal ya, karena dia saling terhubung nih. Anda lihat di sini kontak dia kontak, sehingga massa 1 dan massa 2 ini saling berpengaruh ya. Pasti aksi reaksinya kan pasti ada di ini. Nah, disitulah terjadinya mulainya coupling itu seperti itu. Nah, ini dengan analisis modal itu akan menjadi kasus seperti ini ya, terpisah. Di sini hanya tergantung pada R1-nya saja, kemudian di sini hanya tergantung pada R2 saja ya. Tergantung pada R1 dan R2 saja ya, sehingga diperoleh solusinya itu mudah ya. Jadi ini physical koordinatnya itu terkapal ya. Jadi fenomena fisik aslinya itu koordinatnya terkapal ya, karena ada aksi reaksi gaya di sini ya. Kemudian dengan transformasi yaitu R itu S pangkat min 1X ya. Kemudian X itu sama dengan S kali R ya. Kemudian ada ini transformasi baliknya adalah S sama dengan M pangkat min setengah dikalikan P, maka akan diperoleh modal koordinat ya, uncoupled. Oke, ini window yang ke-45 ini adalah prosedur modal analisis ya. Prosedurnya pertama hitung M pangkat min setengah ya. Kemudian hitung katil ya dengan perkalian matriks seperti ini. Kemudian hitung masalah eigenvalue simetrik ya, yaitu matriksnya adalah katil ya, sehingga diperoleh omega i kuadrat dan vi ya. Kemudian normalisir F1 ya, sehingga diperoleh ortonormal ya untuk matriks P, yaitu sehingga diperoleh matriks P ya yang berisi ortonormal dari eigenvektor yang pertama dan eigenvektor yang kedua ya. Kemudian hitung matriks transformasi ini yaitu M pangkat min setengah kali P sama S pangkat min 1 yaitu P transpose dikalikan dengan M pangkat setengah. Kemudian hitung kondisi batas modal inisial ya. Jadi kondisi awal modal itu adalah yang semula X0 dan X.0 menjadi R0 dan R.0 ya. Dengan transformasi ini S-1 ya, S pangkat min 1. Kemudian substitusikan ya komponen R0 dan R.0 itu ke persamaan yang tadi ya, yang sudah kita peroleh tadi, sehingga akan diperoleh solusi ya, solusi untuk RT-nya. Nah, padahal kita akan mencari solusi untuk XT ya. Nah, itu digunakan matriks transformasi S ini ya. Jadi RT yang sudah diperoleh tadi dikalikan dengan matriks S, maka Anda akan boleh XT. Nah, dengan X ini ya berarti Anda sudah memperoleh solusinya gitu. Perlu dicatat sini adalah S itu adalah matriks modus getar dan P itu adalah matriks eigenvektor. Oke. Ini contoh ya, contoh. Hitung solusi dari sistem 2 derajat kebebasan seperti ini ya. Jadi ini kondisi awalnya, ini kondisi awal kecepatannya, kemudian ini masanya simetrik, kemudian ini akarnya kekakuannya. Nah, hitung ya dengan analisis modal, kemudian bandingkan hasilnya dengan yang diperoleh dengan cara yang konvensional ya, yang tanpa analisis modal ya. Pertama hitung M pangkat min setengah ya, diperoleh ini. Kemudian hitung katil ya, diperoleh ini ya. Kemudian bangunlah ya matriks P ya. Kemudian carilah matriks diagonalnya ya, gitu. Nah, kemudian tentukan matriks S-nya itu ya. Matriks S itu adalah
matriks M pangkat setengah dikalikan dengan P. Ya. Ini M pangkat min setengah, ini P-nya. Sehingga diperoleh ini. Ya. Kemudian S pangkat min satunya ini, ya, sehingga Anda memperoleh ini. 1/2 kali matriks itu. Ya. Bisa ditunjukkan S pangkat min 1 itu identitas. Ya. Untuk ngecek benar atau enggak. Ya. Kemudian S pangkat T dikalikan M kali S juga identitas. Ya. Nah, di sini akan diperoleh solusi untuk Di sini Anda perlu memperoleh kondisi awal yaitu R dan R dot untuk koordinat R ya. Dengan menggunakan transformasi S-1 ini ya, S-1. Sehingga diperoleh ini. Ini adalah kondisi awal ya, displacement awal untuk koordinat R. Ya. Kemudian ini adalah kecepatan awal untuk koordinat R. Ya. Oke. Kemudian Anda bisa memperoleh solusinya yaitu R1 dan R2 ya, solusinya seperti ini. Nah, ya, berupa vektor R1 R2. Nah, untuk memperoleh X-nya, vektor R yang sudah diperoleh tadi, ini jadi vektor R ini dikalikan dengan matriks S tadi. S. Sehingga diperoleh terakhir ini persamaan ini. Dan ini sama dengan yang diperoleh dengan cara analitis kemarin. Ya. Nah, ini walaupun panjang, tapi tahapannya itu sudah baku. Sehingga secara numerik bisa dilakukan dengan aman, cepat, efisien. Dan tidak akan mengalami berbagai kendala. Nah, inilah keuntungan dari analisis modal itu. Ya. Kira sampai di sini ya kuliah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditanya pada saat kita kuliah tatap muka. Ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.